Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nur Apriliani. Saya adalah mahasiswi dari S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten semester 4A. Pada kesempatan ini, saya akan memperlihatkan bagaimana cara perawat dalam menyampaikan berita buruk kepada klien dengan diagnosa medis sirosis hati disertai varises esofagus yang tidak dapat sembuh. Berikut saya persembahkan videonya. Selamat pagi, Ibu. Apa benar ini dengan Ibu Alenta Mari? Iya, Sus. Perkenalkan, Bu. Saya Amalia Nur Apriliani. Ibu bisa memanggil saya Suster April. Saya adalah perawat yang bertugas pada pagi hari ini mulai dari jam 7 pagi hingga jam 2 siang nanti. Mohon maaf, Ibu, boleh saya lihat lengan Ibu yang terdapat gelang? Untuk memastikan identitas Ibu. Iya, Sus. Sudah selesai ya, Bu? Jadi, tujuan saya datang kemari untuk memberitahukan kepada Ibu Alenta mengenai hasil tes sirosis hati yang telah Ibu lakukan kemarin. Baik, Sus. Silahkan. Apakah Ibu ingin saya bantu untuk merubah posisi menjadi duduk? Karena akan lebih memudahkan Ibu untuk berkomunikasi. Iya, Sus. Saya mau. Baik, Ibu. Permisi ya. Apakah posisinya sudah nyaman, Bu? Sudah, Sus. Sebelumnya, apakah Ibu ingin ditemani oleh keluarga Ibu saat saya membacakan hasil tesnya? Tidak, Sus. Suami saya sedang di luar negeri karena pekerjaannya. Dan hanya ada saya di sini. Baik, Bu. Saya boleh izin untuk duduk terlebih dahulu, Bu? Baik, Sus. Silahkan. Terima kasih, Bu. Kalau begitu, Ibu bersedia menerima informasi ini secara langsung ya, Bu? Baik, Sus. Saya bersedia. Baik kalau begitu, tapi sebelum saya melanjutkan untuk membacakan hasil diagnosis terkait dengan kondisi Ibu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu untuk memastikan seberapa paham Ibu mengenal penyakit sirosis hati ini. Ibu rileks saja, dan Ibu dapat menjawab sesuai dengan apa yang ingin sekali Ibu ungkapkan kepada saya. Apakah Ibu bersedia? Baik, Sus. Saya bersedia. Baik, sebelumnya saya ingin mengetahui apakah Ibu mengerti mengapa Ibu berada di ruangan ini? Iya, saya mengerti. Kemarin sore saya datang untuk memeriksa kondisi kesehatan saya. Dan Dokter Eni mengatakan ia mencurigai adanya sirosis hati kepada saya. Namun untuk memastikannya, Dokter Eni meminta saya untuk mengikuti serangkaian lab untuk sirosis hati. Dan saya juga harus rawat inap di sini terlebih dahulu karena kondisi saya yang sangat lemah dan kesakitan. Betul, Bu. Lalu, apakah Dokter Andi menjelaskan kepada Ibu apa itu sirosis hati? Jika iya, bisa Ibu ingat kembali apa yang dikatakan Dokter Andi kepada Ibu mengenai penyakit ini? Iya, saya ingat. Dokter Andi mengatakan saya memiliki gejala dari sirosis hati, seperti perut saya yang membesar tiap bulan, saya terlihat seperti hamil padahal tidak, kemudian muntah dan mual, saya juga merasakan nyeri, lalu kaki saya bengkak padahal tidak jatuh, terutama kedua mata saya yang terlihat kuning, Sus. Baik, Ibu benar. Kemudian, apakah Ibu mengetahui faktor pemicu dari penyakit sirosis hati? Dokter Andi
mengatakan kepada saya hal itu bisa terjadi karena penyakit hepatitis B dan C, pecandu alkohol, atau karena obesitas. Namun, saya tidak memiliki penyakit hepatitis B ataupun C. Karena itu, dokter meminta ketersediaan saya untuk melakukan serangkaian tes sirosis hati. Betul, Bu. Lalu, apakah Ibu bercerita tentang kondisi Ibu? Tidak, Sus. Saya belum berani menceritakannya. Orang tua saya sudah sangat tua. Saya takut membuat mereka khawatir. Mereka pasti akan cepat-cepat naik pesawat ke sini. Hanya saya dan pembantu saya yang mengetahui kondisi saya. Oh, begitu ya, Bu. Lalu selama Ibu menahan semuanya sendiri, bagaimana cara Ibu mengatasi rasa sakit ini? Dan juga gejala-gejala lain yang Ibu alami? Saya meminum obat nyeri kepala yang saya beli di apotek terdekat. Saya juga mengoles gel hangat ke kaki saya, namun semua tidak membantu menghilangkan rasa nyeri di seluruh tubuh saya. Iya, Bu. Kalau boleh saya tahu, obat apa yang Ibu konsumsi? Dan kapan saja Ibu mengkonsumsinya? Obat pereda sakit kepala biasa, saya pagi hari meminum 1 kapsul dan sebelum tidur malam 1 kapsul. Tetapi saya makan dulu sebelum mengkonsumsi obat tersebut. Baik Ibu, saya akan menanyakan satu hal lagi, yaitu terkait kebiasaan Ibu sebelum mengalami gejala yang Ibu rasakan ini. Apa yang Ibu lakukan sehari-hari, dan makanan apa yang Ibu makan pada umumnya? Sebelum sakit, saya beraktivitas seperti biasa. Saya juga berolahraga kecil dan mengatur restoran saya. Oh, begitu ya Bu. Jadi, Ibu sejak dahulu menerapkan hidup sehat itu? Sebenarnya saya termasuk pecandu alkohol sebelum saya menikah dengan suami saya. Tapi saya benar-benar sudah berhenti sekarang. Bisa Ibu beritahu saya sejak kapan Ibu mengkonsumsi alkohol dan sudah berapa lama, Bu? Saya mengkonsumsinya sejak usia saya 20 tahun. Kemudian saya berhenti setelah menikah di usia 33 tahun. Kira-kira sekitar 2 tahun yang lalu, karena saya ingin sekali memiliki seorang anak, Sus. Baik, dengan demikian Ibu mengkonsumsi alkohol selama kurang lebih 13 tahun lamanya. Apakah Ibu masih ingat berapa banyak atau seberapa sering Ibu mengkonsumsi alkohol dalam satu hari? Saya sangat ingat, Sus, setiap hari saya meminum sebanyak 3 gelas besar. Bahkan bisa menghabiskan 1 botol hanya dalam sehari. Saat itu, apakah Ibu mengetahui risiko jangka panjang yang akan ditimbulkan oleh alkohol? Iya, Sus, banyak yang sudah melarang saya. Banyak juga yang menyuruh saya untuk berhenti. Teman, adik, terutama kedua orang tua saya. Bahkan saya sendiri mengetahui tetangga saya yang wafat 3 tahun lalu akibat kanker hati karena ia juga seorang pecandu alkohol. Namun saya tidak menggubris semua itu, seakan-akan saya buta. Tidak apa-apa, Bu. Semua orang memiliki kesalahan di masa lalu. Sekarang, setidaknya Ibu sudah menyadarinya. Iya, Sus, saya sangat takut dengan hasilnya. Saya merasa belum siap mendengarnya. Tidak apa-apa, Ibu. Saya akan menunggu. Silakan Ibu menarik nafas perlahan, kemudian menghembuskannya perlahan. Saya ingin berterima kasih kepada Ibu karena sudah menceritakan semuanya kepada saya, serta mempercayai saya. Saya rasa pertanyaan yang saya ingin ajukan sudah selesai. Jika Ibu sudah siap, saya akan membacakan hasil tes lab yang telah Ibu lakukan kemarin. Apakah Ibu sudah siap? Iya, saya harus siap, Suster. Tolong bacakan hasilnya. Baik Ibu Alenta, saya harap saya bisa memberikan kabar baik tentang kondisi Ibu, tetapi mohon maaf. Hasil lab menyatakan bahwa Ibu positif terkena penyakit sirosis hati. Bahkan, Ibu juga memiliki komplikasi varises esofagus atau pembuluh darah yang tidak normal di esofagus Ibu. Hal ini akan menyebabkan pendarahan di dalam tubuh Ibu jika tidak segera diatasi. Bagaimana mungkin?
Saya tidak memiliki penyakit hepatitis C atau B. Betul, ibu tidak memiliki riwayat penyakit hepatitis B maupun C. Namun sayangnya kondisi ibu saat ini disebabkan oleh alkohol yang ibu konsumsi secara tidak wajar dahulu. Seharusnya saya berhenti sejak dulu. Andai saya berhenti dan tidak meminum alkohol, semua ini gak akan terjadi. Apakah saya akan meninggal, Sus? Berapa lama lagi hidup saya? Berdasarkan hasil uji lab, pihak medis kami menyimpulkan kemungkinan persentase hidup ibu selama setahun sebesar 45%. Namun, semua itu kami kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Ia yang akan menentukan hidup dan matinya seseorang. Tetapi ibu tidak boleh putus asa, karena kami juga sangat memerlukan semangat ibu untuk menjalani pengobatan. Berarti saya bisa sembuh, Sus. Mohon maaf ibu, sayangnya ini merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Pengobatan yang akan kami berikan kepada ibu hanya akan mengurangi waktu progresif atau kecepatan penyebaran penyakit ibu. Tetapi kami akan selalu mencoba, kami akan selalu mengusahakan yang terbaik untuk ibu. Lalu bagaimana dengan impian saya? Saya ingin sekali mengandung dan punya anak. Bagaimana dengan suami saya? Saya sedih, kenapa dia harus menikah dengan saya? Iya, saya paham sekali, ini sangat tidak mudah diterima oleh ibu. Tetapi kami harus memfokuskan program pengobatan bagi ibu terlebih dahulu. Dan mengenai penyampaian informasi ini, akan saya bantu berbicara kepada suami ibu nanti. Saya sangat takut akan kesakitan, seperti tangga saya, Sus. Kita akan selalu mendukung ibu untuk mengurangi rasa sakitnya dengan cara pengobatan. Dan saya beserta rekan medis yang lain juga selalu berharap yang terbaik untuk ibu. Saya juga akan bantu ibu untuk menyampaikan kondisi ini kepada suami ibu. Baik, untuk tahap selanjutnya, ibu akan bertemu dengan Dr. Brian. Beliau adalah dokter yang ahli dalam bidang terapi. Mungkin ia akan menyarankan tindakan terapi untuk menghambat penyebaran penyakit ibu dan menghambat bakteri yang akan timbul karena pendarahan di dalam tubuh ibu. Kemudian, ibu akan bertemu dengan ahli gizi kami, Dr. Maya. Ia akan memberikan arahan kepada ibu mengenai seputar diet cair protein dan rendah garam, serta mengatur kebutuhan kalori harian untuk menjaga agar tubuh ibu tetap dalam kondisi stabil. Setelah itu, mungkin dokter akan menyarankan pemberian infus kepada ibu dan pengobatan lain yang selalu kami usahakan untuk mengurangi rasa sakit yang ibu rasakan dan meningkatkan derajat kesehatan ibu. Juga kualitas hidup ibu. Kita akan berusaha memfokuskan kenyamanan ibu saat melalui semua ini. Apa saya akan meninggal dengan cepat, Sus? Saya masih ingin hidup bersama suami saya. Tidak ibu tidak boleh menyerah terlebih dahulu. Karena masih banyak metode pengobatan yang akan dokter sarankan kepada ibu, dan kami semua selalu berharap yang terbaik bagi ibu. Jika ibu memiliki masalah di luar dari kesehatan ibu selama masa pengobatan, seperti masalah ekonomi, karena kami paham bahwa rangkaian terapi dan juga pembelian obat tidaklah murah. Kami memiliki asuransi BPJS juga untuk ibu, atau jika ibu ingin mengenal orang-orang yang memiliki kondisi sama seperti ibu, kami bisa mengarahkan ibu dengan pertemuan sosial yang selalu kami adakan setiap minggu. Selain itu, kami juga memiliki dokter anestesi yang sangat handal dan juga berpengalaman untuk mengatasi rasa nyeri yang ibu alami. Dan kami juga akan menghadirkan ahli psikolog agar ibu dapat berkonseling mengenai apapun yang ada di pikiran ibu yang ingin ibu sampaikan. Apakah ibu tertarik dengan pelayanan yang sudah saya jelaskan kepada ibu? Saya tidak tahu, Sus. Ini, ibu bisa mengambil tisu. Saya sangat paham bagaimana kesedihan ibu, dan ini mungkin sangat-sangat mengejutkan untuk ibu. Sehingga semuanya sulit sekali untuk diterima oleh ibu. Tapi saya beserta tim medis lainnya akan mendukung ibu dan mengusahakan agar ibu mendapat pelayanan yang terbaik saat pengobatan medis. Iya, suster. Kami semua
akan selalu hadir untuk ibu dan juga mendukung ibu. Saya akan menyampaikan kepada dokter mengenai hal ini sekarang, dan kemudian saya dan dokter akan membuat jadwal bersama untuk proses terapi ibu. Tentu saja semuanya berdasarkan kesepakatan bersama, termasuk persetujuan ibu. Apakah ibu bersedia? Ya, suster, saya bersedia. Tolong bantu saya. Iya ibu, tentu saja kami dukung ibu. Tentu saja kami akan hadir membantu ibu melewati ini semua. Kalau begitu, saya izin pergi untuk menemui dokter sekarang. Dan saya akan kembali lagi pukul 12 siang untuk memberikan ibu makan siang dan juga obat pereda nyeri. Tetapi jika ada beberapa pertanyaan atau masalah lain, ibu bisa manggil saya dengan menekan tombol yang ada di samping tempat tidur ibu. Saya akan segera hadir. Iya, sus, saya mengerti. Terima kasih, sus. Baik ibu, sama-sama. Sekarang ibu silakan beristirahat dahulu ya bu. Apakah ibu ingin merubah posisi kembali untuk ketiduran? Iya, sus. Baik, saya bantu ya bu. Kalau begitu, saya permisi terlebih dahulu ya bu. Saya akan mengingatkan kembali kepada ibu jika ibu memiliki masalah atau ibu ingin minta tolong sesuatu, ibu bisa menekan tombol yang ada di samping tempat tidur ibu.